Hidup manusia bagaikan dalam suatu perjalanan. Dalam perjalanan manusia itu dituntut untuk mengambil keputusan jalan mana yang harus dia pilih. Ada dua pilihan jalan untuk mengikuti panduan jalan ataukah mengikuti jalannya sendiri. Kita lihat pada peraturan lalu lintas. Ada lampu hijau, ada lampu merah, ada lampu kuning. Dilarang untuk membelok kiri, dilarang juga untuk belok kanan, bahkan berhenti. Namun ketika kita mematuhi setiap peraturan lalu lintas, maka kita akan berjalan dengan selamat sampai pada tujuannya. Demikian juga dengan Alkitab menyatakan hidup manusia ada dua pilihan. Pilih untuk dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Namun ending dari pilihan kita Allah akan memutuskan setiap resiko sesuai dengan apa yang kita pilih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat pembacaan kita di saat ini dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, lewat perikop pembacaan membedakan perjalanan hidup orang benar dan juga perjalanan hidup orang fasik. Hanya dua jenis orang yang diakui Allah, yaitu orang benar dan orang fasik. Orang benar dan orang fasik sama-sama mengenal Tuhan dan tahu ajarannya, dan sama-sama orang berdosa. Namun orang benar berusaha untuk dekat dengan Tuhan, hidup dalam firman-Nya. Tetapi orang fasik kebalikan daripada itu. Sehingga orang benar bisa dikatakan seperti orang saleh. Orang benar atau orang saleh adalah orang yang berjalan hidupnya bercirikan kehidupan ke dalam kebenaran, penuh kasih, taat pada firman Allah, dan memisahkan diri dalam perkumpulan orang-orang berdosa karena kesukaannya yaitu Taurat Tuhan. Perjalanan hidup orang benar dapat diketahui dari apa yang tidak dia lakukan, yaitu tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak berjalan mengikuti jalan orang fasik. Mereka tidak mudah goyah dan tidak membawa dirinya dalam perkumpulan pencemooh. Sebab orang benar hidup selalu dekat dengan Tuhan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menaati perintah Tuhan pada ayatnya yang kedua. Dan hasil dari perjalanan hidup orang benar, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan berkat. Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidupnya. Orang benar diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak akan pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayatnya yang ketiga. Orang benar menerima sumber hidup yang tidak habis-habisnya. Berkat dan kasih karunia Allah selalu mengalir dan mereka rasakan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki akan diberikan kepadamu.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, itu merupakan satu janji bagi kita, bagi orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan. Asalkan kita hidup sebagai orang benar dan taat pada firman-Nya. Apa yang diperbuatnya berhasil, bukan berarti orang benar tidak diperhadapkan dengan tantangan, tidak diperhadapkan dengan persoalan atau masalah. Mereka akan diperhadapkan dengan semua hal itu. Namun mereka tidak mudah goyah. Mereka tidak mudah jatuh. Mereka memahami setiap peristiwa yang dihadapi. Mereka tahu maksud dan kehendak Allah, bahkan berkat Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat orang fasik yang tadi sebelumnya saya katakan bahwa orang fasik mengenal Tuhan dengan firman-Nya, namun mereka tidak berusaha untuk hidup dalam firman Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kesukaan mereka yaitu berbuat dosa. Dosa adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka hidup dalam keberdosaan, yaitu hidup dalam perbuatan jahat, menuruti hawa nafsu. Ciri-ciri orang seperti demikian yaitu hidup yang instan, korupsi, pungli, ambil keuntungan dari orang lain, keras kepala. Dan orang-orang yang ada dalam perkumpulan pencemooh suka melihat kekurangan orang lain, suka menghakimi, meremehkan orang lain. Orang seperti ini mudah sekali menemukan selembar di mata orang lain, tetapi tidak dapat melihat balok mata sendiri. Orang fasik yang hidup dalam keberdosaan adalah menggambarkan dari kehidupan duniawi. Dan hasil dari perjalanan hidup orang fasik sangat mengerikan Bapak Ibu. Karena mereka akan ada dalam kehancuran dan kebinasaan. Pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam, ada 3 hal yang sangat mereka dapatkan yang sangat mengerikan. Yang pertama, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Itu sebuah gambaran akan kehancuran dalam hidup orang fasik. Mereka akan terlepas dari kasih karunia Allah dan berada di bawah hukuman Allah. Yang kedua, mereka tidak tahan dalam penghakiman dan tidak tahan dalam perkumpulan orang-orang benar. Sebab tidak ada orang fasik yang dapat bertahan saat Allah murka. Sebab mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar akan hidup dalam kekal. Dan yang ketiga, hasil dari apa yang orang fasik dapatkan yaitu masuk dalam kebinasaan. Alkitab mengajarkan bahwa ada hukuman atas orang yang berbuat jahat. Kejahatannya adalah pasti, berupa kutukan, penderitaan, dan pemisahan dari Allah dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahu pasti bahwa hidup kita
Ketika ada bersama dengan Tuhan, apa yang kita ingini, apa yang kita butuhkan, Tuhan pun tidak akan pernah jauh daripada kita. Minta saja Ia akan berikan, asalkan kita hidup dalam firman-Nya. Lewat firman Tuhan kita di hari ini mau mengajarkan Bapak Ibu dan saya, yang pertama, marilah kita hidup menjadi orang benar, orang yang memilih jalan untuk berada di jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang menuju kebahagiaan, jalan yang menawarkan sampai pada tujuan. Diibaratkan orang yang melakukan perjalanan yang jauh, yang terus mengikuti rute yang benar, walaupun banyak tantangan, persoalan silih berganti, namun akan sampai pada tujuan dengan selamat, karena selalu bersandar kepada Tuhan. Dan pengemudi yang menaati rambu-rambu lalu lintas akan bisa selamat dalam berkendaraan. Yang berikut, mungkin kita melihat orang fasik lebih mudah dan daripada orang benar. Mereka tidak perlu banyak berjuang. Karena apa? Karena hidup mereka penuh dengan keistanan, korupsi, mengambil hak orang lain, mementingkan diri sendiri. Namun kita tidak perlu khawatir atau tidak perlu iri dengan apa yang mereka miliki. Sebab itulah bukan kebahagiaan sejati yang mereka capai. Namun mereka akan ada dalam kehancuran. Karena kebahagiaan sejati akan didapatkan oleh orang yang benar, yang hidup dalam firman Tuhan, yang berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Ada dua pilihan hidup bagi Bapak, Ibu, dan saya. Maukah mana yang kita harus pilih? Pilih hidup sebagai orang benar, namun upahnya adalah kebahagiaan dan berkat. Ataukah kita memilih untuk menghidup dalam jalan orang fasik, upahnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Sekarang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan kita di saat ini, kita bisa merenungkan bersama, kita ada di posisi mana? Apakah kita ada di posisi orang benar atau jalan orang fasik? Lewat firman Tuhan ini yang menjadi bahan refleksi bagi kita bersama, untuk lebih sungguh memilih jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita ada sekarang ini di posisi jalan orang fasik, marilah Bapak Ibu, bertobatlah, bangunlah hubungan dengan Tuhan, mintalah pengampunan daripadanya, sehingga hidup kita diampuni dan dibaharui lebih baik lagi. Tetapi ketika kita memilih dan posisi kita ada di jalan orang benar, kita harus dekat dengan firman Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan haruslah sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk itulah minta Roh Kudus untuk menuntun setiap kehidupan kita dan berkuasa dalam hati, sehingga Bapak, Ibu, dan saya mampu untuk menjalani akan hidup ini sebagai orang benar, orang pilihan untuk mendapatkan hidup bahagia dan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.